Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat yang ke-37 yang demikian. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita di saat ini adalah saatnya kasih diwujud nyatakan. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita ini menceritakan salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang perlu kita garis bawahi, 5.000 orang laki-laki. Saya meyakini bahwa yang hadir ketika itu tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga ada wanita dan anak-anak kecil. Tentu kalau kita kemudian membayangkan, jumlahnya sangat besar. Dan menariknya, ketika kita membaca bagian ini, kemudian dibandingkan dengan bacaan yang lain di Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10, ada mujizat serupa yang dimana juga Tuhan memberi makan 4.000 orang. Dua peristiwa yang sama tetapi di tempat dan lokasi yang berbeda. Dari sini kita melihat, selama kita mempelajari tentang apa yang dilakukan Yesus, tema makan ini adalah tema yang terus-menerus atau sering terjadi dan dilakukan oleh Yesus bersama dengan para muridnya. Sehingga menurut saya makan adalah peristiwa penting. Kita lihat hal yang pertama, bagaimana percobaan yang dilakukan oleh iblis untuk menguji Tuhan Yesus juga terkait dengan makan. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari tentang doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, salah satu bagiannya yaitu tentang bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya memberikan pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan memang berbicara mengenai makan menjadi sebuah realita dan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa makan kita tidak bisa hidup. Tetapi kenyataan yang kita temui sehari-hari, kita juga menemukan sebuah hal yang ironis, ada banyak orang yang kesulitan untuk bisa makan, untuk bisa memenuhi kebutuhan akan makanan, entah bagi dirinya sendiri, maupun juga bagi keluarganya. Terutama dengan COVID-19 ini membuat orang kehilangan pekerjaan, usahanya gagal, sehingga dia kemudian kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan salah satunya adalah makan. Nah, kalau kemudian kita mencoba meluangkan waktu kita untuk membaca berita, untuk berjalan-jalan di sekitar kita, dimanapun kita tinggal, kita akan menemukan banyak orang yang kelaparan. Dan menariknya, kelaparan ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita temui. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita ini kemudian tergerak ketika kita menemukan orang yang kesulitan untuk makan? Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini menyadarkan kita semuanya bahwa kasih itu harus ada bentuk dan wujudnya. Bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang benar-benar terjadi. Bukan sekedar teori belaka, bukan hanya sekedar pepesan kosong semata. Karena di bacaan kita saat ini, terutama di ayat yang kita baca tadi, kita menemukan bagaimana Yesus
memberikan sebuah perintah langsung kepada para muridnya untuk memberi mereka makan. Bukan hanya berbicara mengenai bagaimana mereka prihatin, bagaimana mereka merasa bersusah hati ketika orang-orang yang bersama-sama mereka itu mengalami kesulitan untuk makan. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, berikan mereka makan. Artinya, kasih adalah tindakan nyata yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Nah, saat ini dalam kondisi yang kita sama-sama mengalami kesulitan, bukan sebagai alasan bagi kita untuk tidak mewujud nyatakan kasih. Justru di dalam tantangan kehidupan dengan COVID-19 ini, kita diajak untuk mari bergandengan tangan bersama. Kita mengembangkan sikap toleransi. Kita mengembangkan sikap untuk saling berbagi kepada sesama kita. Kita sebagai gereja adalah wajah Kristus di dunia ini. Mari, ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah wajah Kristus dalam dunia ini, maka lakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Mari berbagi kepada sesama kita yang mengalami kebutuhan. Mari kita menopang saudara-saudara kita yang menjalani isolasi mandiri. Mari kita mendonorkan darah kita bagi orang-orang yang membutuhkan, mendonorkan plasma kita yang membutuhkan, sehingga kita bukan hanya orang-orang yang jarkoni, iso ujar ning ora iso nglakoni. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami boleh ditegur dan diingatkan kembali oleh Kristus bagaimana kami harus mewujud nyatakan kasih. Kasih bukan hanya bicara tentang kata-kata yang indah, tetapi kasih harus diwujud nyatakan. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, itu jauh berarti daripada sekedar angan-angan belaka. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih kepada siapapun dan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menyadari segala berkat dari Tuhan dan kemudian mampu dengan penuh keikhlasan berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Amin. Saudara-saudara kasih, kita akan mendengarkan kesaksian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara kasih, demikian Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, share, dan mendukung dengan doa supaya program ini sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap karya dan aktivitas saudara masing-masing. Amin.